Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Zaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, amin. Kita akan buatkan peta, karena banyak yang nanya. Jujur banyak yang nanya, emang gak ada polisi mas bro ketika kejadian bentrokan di Pemalang? Jawabannya ada teman-teman, ada, tapi nanti biar jelasnya kita buatkan peta. Teman-teman jangan di skip video ini, karena peta yang akan aku buat sesuai dengan keadaan yang ada di lokasi kemarin teman-teman. Nanti kita siapkan kertasnya, dan nanti videonya dilanjut video Bapak Bupati Pemalang. Belum lama mengadakan jumpa pers dan mengatakan korban sudah dibawa ke rumah sakit dan sudah dibiayai, dan itu langsung dikomentari oleh Kiai Haji Mubarok sebagai Panglima PWI LS Jawa Tengah. Itu adalah bohong teman-teman ya. Oke, kita langsung aja buatkan peta pertemuan PWI, kenapa PWI LS bisa bertemu dengan FPI. Oke teman-teman, ini kertasnya, langsung aja ya. Yang pertama aku mau coret di sini. Di sini adalah titik kumpul utama PWI LS. PWI. Nah, ini kita tulis PWI seperti ini teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman nggak nanya lagi, emang nggak ada polisi mas bro di sana? Ada, jawabannya ada. Nah, ini adalah jalan utama di desa tersebut ya. Nah, ini jalan utama teman-teman ya. Di sini adalah lokasi acara Rizik Syihab. Kita tulis R ya. Paham teman-teman ya. Nah, dari titik kumpul utama PWI LS ke lokasi Rizik Syihab ini lumayan jauh, sekitar 300 meter. Dan di sini teman-teman ya, nah di sini adalah Brigade Brimob. Ini kita nggak mengurang-urangi atau menambah-nambahkan keadaan yang di sana sesungguhnya atau sebenarnya teman-teman ya. Ini pagar gitu aja ya, kita tulis pagar polisi maksudnya teman-teman ya, pagar atau Brigade Brimob. Nah di sini, jadi kalian yang nanya emang nggak ada polisi bang di situ? Ada teman-teman, ada. Nah 10 sampai 15 meter dari Brigade Brimob ini ya, di sini nih ada pertigaan gerbang teman-teman. Nah ini PWI LS nanti masuknya dari sini teman-teman. Jadi PWI LS ini nggak mungkin bisa tembus ke lokasi acara ini ya, karena di sini sudah dipagar. Di sini Brimob lah, pagar polisi di sini. Terus kenapa PWI LS ini bisa bertemu dengan FPI? Terus bertemunya di mana? Nah, begini teman-teman. Jadi ada salah satu warga, menurut penuturan Kiai Mubarok di Pada Suka TV ya, aku ngeliat. Itu ada salah satu warga bahwa pertigaan ini bisa nembus ke lokasi. Nah, di sini ada perempatan teman-teman. Begini teman-teman. Nah, PWI LS ini berhubung dari sini nggak bisa ya, nggak bisa menuju ke lokasi acara, akhirnya lewat sini.
lewat sini, belok ke kiri ya, belok ke kiri. Lalu di sini ada perempatan, belok ke kanan. Nah ini lumayan jauh teman-teman ya kalau kita jalan dari sini. Maka dari itu di konten kemarin aku udah bilang ada barisan pertama, barisan kedua, barisan ketiga, dan selanjutnya. Jadi yang dimaksud barisan pertama, barisan kedua, barisan ketiga itu adalah orang yang jalannya ada yang cepet. Kalau yang cepet itu ada di barisan depan teman-teman. Kalau yang sedang ada di barisan 2. Kalau yang lambat ada di belakang. Begitu teman-teman. Jadi pertama kali PWI bertemu ini nggak langsung kumpul gitu, enggak. Oke lanjut ya. Nah pertama PWI belok ke sini ke kiri, ini di sini masih banyak warga teman-teman yang merekam kita, masih ramai lah. Anggaplah masih ada warga yang nongkrong di depan rumah, duduk di depan rumah, berdiri di depan rumah buat memvideokan kita. Nah setelah belok ke kanan ini, setelah ada perempatan lalu kita belok kanan, ini mulai sepi teman-teman. Di sini ada orang sekitar 3 atau 4 gitu ya. Kebetulan ada orang PWI nggak tahu siapa nanya lokasinya masih jauh nggak gitu, dan bapak ini warga ya, kita silang nih warga, dia bilang sekitar 300 meter masih jauh gitu. Kita semua dengar ya. Tapi ya, di sini nih teman-teman, tapi perkiraanku baru aja jalan sekitar kurang lebih 100 meter. Di sini sudah ketemu dengan FPI. Nah, di jalan ini teman-teman. Ini kita tulis FPI di sini ya. FPI. Di sini PWILS ini berhadap-hadapan langsung. Dan di sini nggak ada polisi, pas kita masuk aman-aman aja ya. Bebas gitu kan, nggak ada yang jaga. Di sini juga nggak ada kepolisian perempatan ini. Setelah kita belok kanan ketemu dengan FPI juga nggak ada kepolisian. Videonya seperti ini teman-teman ya. Jadi kita nggak menambah-nambahkan cerita atau berita teman-teman ya. Seperti berita-berita yang ramai di media sosial dari kelompok Bahlawi atau pendukung Bahlawi ini sangat cepat ya mengupload di semua media dan menuduh bahwa PWI membawa senjata tajam. Itu nggak benar teman-teman ya. Oke lanjut. Nah di sini setelah ketemu, karena aku ada di barisan depan, ini lampu awalnya terang, videonya seperti ini teman-teman. Itu tembok di bagian kiri atau tembok keliling warga itu masih kelihatan. Tapi setelah nggak ada 5 menit ya, itu lampu mati. Tapi lampu mati nggak dari sini ke sini teman-teman. Enggak ya. Di sini aja. Di sini aja nih, aku gelapin ya. Di sekitar sini aja. Jadi ketika berhadapan dengan FPI ini lampu nggak lama mati teman-teman. Nah disinilah terjadinya bentrokan tersebut di sini teman-teman. Nah kita nggak tahu nih kalau buat menuju ke lokasinya R Risik ini masih jauh apa enggak, kita nggak tahu. Intinya perasaan kita baru jalan sekitar 100 meter ya, kurang lebih lah ya, 100 meteran udah ketemu. Tapi kalau kata warga masih jauh, sekitar 300 meter begitu teman-teman. Paham ya? Jadi mudah-mudahan peta ini setelah kalian nonton, nanti kalian nggak komentar-komentar lagi atau nggak nanya-nanya lagi kenapa PWI bisa masuk dan bertemu FPI. Nah bertemunya ini di bagian belakang teman-teman. Pihak kepolisian menjaga di bagian depan jalur utama. Tapi yang jadi pertanyaan, ini sih mohon maaf ya, kita nggak menyalahkan pihak kepolisian atau nggak menyudutkan pihak kepolisian. Cuma yang ingin kita tanyakan kenapa membuat pagarnya nggak di sini sehabis pertigaan di sini teman-teman. Kenapa bikin pagarnya setelah
pertigaan ini, yang otomatis anggota PWI LS leluasa masuk ke sini lewat jalur belakang. Begitu teman-teman, paham ya? Silahkan komentar. Oke, lanjut video Bapak Bupati yang mengatakan bahwa korban sudah dibawa ke rumah sakit dan sudah dibiayain teman-teman ya. Langsung dibuatkan kontennya oleh Kiai Haji Mubarok bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak Bupati itu salah atau bohong teman-teman. Sekali lagi bohong, karena korban menggunakan biaya pribadi dan bantuan dari kawan-kawan PWI LS. Oke, langsung aja tonton videonya sampai selesai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya Mubarok, Ketua PWI LS Provinsi Jawa Tengah dan juga Ketua PWI LS Pusat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ataupun meluruskan ya sesuatu yang disampaikan yang bukan ataupun yang tidak pernah dilakukan oleh pemerintah daerah Pemalang. Coba kita lihat rekaman jumpa pers Pemda pada beberapa waktu yang lalu. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Kami Forkompimda Kabupaten Pemalang hari ini melaksanakan konferensi pers terkait dengan kejadian tadi malam tanggal 23 Juli 2025 yang alhamdulillah semua terlaksana dan juga sudah kita bisa pengukuran yang bisa kita antisipasi sehingga tidak jatuh korban jiwa dan alhamdulillah berjalan dengan selesai sampai dengan waktu yang sudah kita harapkan segera diselesaikan. Dan bersama ini kita malam ini menyampaikan keterangan-keterangan yang mungkin bisa menjadi pemahaman bagi semua pihak, dan saya yakin masyarakat Kabupaten Pemalang sudah sangat cerdas, sudah sangat cermat membaca kondisi dan juga berita-berita yang ada, sehingga tidak menimbulkan persepsi-persepsi yang salah. Dan insya Allah ini semua tujuannya untuk membawa kebaikan kita semua masyarakat Kabupaten Pemalang. Penanganan korban, kita sudah memberikan perawatan di seluruh rumah sakit dan kita juga memberikan bantuan pengobatan untuk semua korban, dan ada 8 sudah rawat jalan. Untuk rumah yang rusak bagaimana? Untuk rumah yang rusak semua masih dalam penyidikan pihak berwajib. Mungkin terkait pencegahan Pak, biar hal-hal serupa tidak terjadi di kemudian hari. Kita telah mendengarkan bahwa beliau Bapak Bupati katanya telah memberikan bantuan berupa perawatan maupun bentuk lainnya ya, dalam hal ini adalah biaya-biaya perawatan bagi pasien yang ataupun korban bentrokan antara PWI dengan FPI yang dirawat di rumah sakit. Perlu saya sampaikan bahwa sampai hari ini tidak ada bantuan apapun yang diberikan oleh Bupati maupun pemerintah Kabupaten Pemalang kepada korban-korban baik yang dirawat maupun yang rawat jalan ya di rumah sakit Pemalang oleh pemerintah Kabupaten Pemalang ataupun oleh Bapak Bupati. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Bupati itu tidak benar atau alias kebohongan. Korban-korban itu datang ke puskesmas dengan biaya sendiri, juga yang mondok di rumah sakit maupun yang sekarang karena kondisi jarak antara Pekalongan dengan Pemalang jauh,
kita rujuk ke rumah sakit ke Pekalongan ini pun semua biaya ditanggung oleh PWI LS beserta seluruh keluarga besar PWI LS. Jadi mohon maaf seluruh masyarakat, biar ini terang benderang bahwa sampai hari ini belum ataupun tidak pernah ada bantuan dari pemerintah Pemalang maupun dari Pak Bupati Pemalang. Ini biar masyarakat tahu, biar tidak menjadikan fitnah di tengah-tengah polemik seperti ini. Saya kira itu dari saya penjelasan kami, intinya bahwa tidak ada ataupun tidak pernah ada bantuan dari pemerintah Pemalang maupun dari Bupati Pemalang untuk korban-korban bentrokan antara PWI dengan FPI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.